Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah kelanjutan video yang sebelumnya yang berkaitan dengan seputar yang membatalkan sholat. Baiklah, ini yang keempat daripada yang membatalkan sholat. Yang mana yang pertama yang membatalkan sholat itu al-kalam, berbicara. Yang kedua al-fi'l katsir, perbuatan yang banyak. Yang ketiga yaitu al-aklu, makan, terjadi di dalam sholat. Dan yang keempat yang membatalkan sholat. Kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi'u, adapun yang keempat yang membatalkan sholat yaitu tarku ruknin minal arkanis sholati, meninggalkan satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Atau adamu tawaffuri syartin min syurutiha, ketiadaan tercukupi atau terpenuhi satu syarat min syurutiha, dari syarat-syarat sholat, yang mana kita sudah mengetahui rukun-rukun sholat. Namun di video ini kami sengaja mengulang sedikit apa saja itu rukun-rukun sholat. Di sini di dalam rukun-rukun sholat ini kami membagi kepada 4 bahagian. Yang pertama rukun qauli. Di dalam sholat itu ada yang dinamakan rukun qauli, dan itu ada 5. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua membaca al-fatihah. Yang ketiga membaca di tasyahud akhir, artinya bacaan di tasyahud akhir. Yang keempat membaca sholawat ketika duduk tasyahud akhir. Yang kelima salam. Itu disebut dengan rukun qauli. Bahagian yang kedua yang disebut dengan rukun fi'li. Di dalam sholat itu ada rukun fi'li, dan itu ada 6. Yang pertama berdiri. Yang kedua ruku'. Yang ketiga i'tidal. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara 2 sujud. Yang keenam duduk ketika tasyahud akhir. Itulah yang disebut dengan rukun fi'li. Yang ketiga, bahagian yang ketiga yaitu rukun maknawi di dalam sholat. Bahagian yang ketiga yaitu rukun maknawi, dan itu ada 1. Apa itu? Yaitu tartib di antara rukun-rukun fi'li dan rukun qauli. Dan bahagian yang keempat di dalam sholat itu ada yang dikenal dengan rukun qalbi, yaitu rukun qalbi yang berkaitan dengan hati, dan itu ada 1, yaitu niat. Itulah bahagian yang keempat tentang rukun-rukun yang ada di dalam sholat. Seterusnya, adapun tomakninah tidak disebutkan, karena tomakninah itu sudah digabungkan kepada rukun fi'li, yang mana ketika kita ruku di situ wajib tomakninah. Begitu juga ketika i'tidal kita wajib juga tomakninah di situ.
Begitu juga kita sujud, wajib kita tomak-ninah, karena tomak-ninah mengikut kepada rukun fi'li. Jadi apabila rukun-rukun itu satu di antaranya tidak dikerjakan, maka itu membatalkan sholat. Atau syarat-syarat sholat maksudnya. Apabila satu syarat saja, syarat sholat tidak terpenuhi, maka itu membatalkan akan sholat. Seterusnya di sini kalau kita lihat ada catatan kaki nomor 1 di bawah. Ini juga berkaitan yang membatalkan sholat, walaupun tidak ada disebutkan di rukun sholat, namun perkara ini juga menjadi satu penyebab yang akan membatalkan sholat. Nomor 1, wa yashmalu hadzal mubtilu mubtilatin katsiratan minha, dan mencakupi ini yang membatalkan akan beberapa yang membatalkan sholat katsiratan yang banyak, minha di antaranya niyatu qat'is sholati, berniat ingin memutuskan sholat. Jadi ketika kita di dalam sholat niat di dalam hati kita untuk memutuskan sholat kita atau mengakhiri sholat kita, sudah terniat dalam hati kita, maka itu membatalkan sholat. Walaupun belum kita batalkan, baru berniat saja sudah ingin memutuskan atau mengakhiri sholat kita, maka itu sudah membatalkan sholat. Yang kedua, wataraddudu fi qat'iha, ragu pada memutuskan atau ragu pada ingin mengakhiri sholat. Di dalam kita sholat, misalnya sholat yang 4 rakaat, ketika dalam 2 rakaat atau 3 rakaat atau belum akhir selesai sholat kita ada ragu ingin memutuskannya, maka itu sudah membatalkan sholat. Ketika niat ragu ingin memutuskannya itu muncul dalam hati kita, maka itu sudah membatalkan sholat. Yang ketiga, wa ta'liqu qat'iha bi syai'in, menggantungkan memutuskan sholat dengan sesuatu. Misalnya ketika kita sholat, sebelum kita mulaikan sholat kita sudah berniat, seandainya nanti si fulan datang, maka saya akhiri sholat saya. Baru kita mengerjakan sholat, maka sholat kita itu sudah batal, walaupun orang itu tidak datang. Kenapa? Karena kita sholat bukan karena lillah, tapi karena menggantungkan sholat kita kepada seseorang. Apabila orang itu datang, kita putuskan sholat kita, atau apabila dia tidak datang, maka kita sempurnakan sholat kita. Maka niat seperti itu sudah membatalkan sholat. Seterusnya, yang membatalkan sholat, wa tatwilu ruknil qasiri, memanjangkan rukun yang pendek. Di antara rukun yang pendek itu ketika kita ruku, di situ ada tomak-ninah yang ukurannya subhanallah, atau membaca subhana rabbil azim 3 kali, namun kita panjangkan di situ, maka itu membatalkan sholat. Atau ketika duduk di antara 2 sujud, kita berlama-lama duduk di situ, maka itu membatalkan sholat. Seterusnya, yang membatalkan sholat, wangkishaful aurati, terbukanya aurat, illam tastur halan,
ketika tidak dia tutup seketika itu. Misalnya di dalam sholat, kemudian terbuka aurat kita, kalau kita tutup segera, maka itu tidak membatalkan sholat. Namun ketika aurat itu terbuka dan kita biarkan, maka itu membatalkan sholat. Seterusnya yang membatalkan sholat, wa wuqu'un najasati, terkena najis, illam tulqa halan min ghairi hamlin, jika dia tidak buang seketika itu najis dan dia membuangnya itu tiada mengangkat najis itu. Berarti maknanya ketika kita di dalam sholat terkena najis kering misalnya, maka segeralah kita buang najis itu dengan syarat tidak memegangnya, namun langsung menghindarkannya tanpa memegang najis itu atau tanpa mengangkatnya. Maka itu tidak membatalkan sholat. Namun ketika najis itu terkena, kemudian kita biarkan, maka itu membatalkan sholat. Atau kita membuangnya dengan memegangnya dulu, baru kita buang, maka itu juga membatalkan sholat. Karena syaratnya adalah membuangnya tanpa memegang najis itu. Terusnya, wal hadasu binaw'aihi, dan berhadas dengan dua macamnya, baik hadas kecil maupun hadas besar. Seterusnya yang membatalkan salat juga wal inhirafu al qiblah, berpaling daripada kiblat. Tentunya ini dalam salat fardu ya. Seterusnya yang membatalkan salat wa tarku ruknin amdan fi'liyan atau qawliyan, meninggalkan satu rukun dalam keadaan sengaja, baik itu rukun fi'li ataupun rukun qawli. Seterusnya wa kadzalika, begitu juga meninggalkan atau begitu juga ikhlalu, meninggalkan bi ahadi syurutil arkani, dengan salah satu syarat-syarat rukun salat, atau luput dengan salah satu syarat-syarat rukun, itu juga membatalkan salat. Seterusnya yang membatalkan salat ka'adamil inhina'il mujzi fir ruku', ketiadaan memadahi condong badannya di dalam ruku'. Yang mana kita ruku' itu ada syarat-syaratnya. Ketika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka itu tidak sempurna ruku'nya dan menyebabkan batalkan sholat. Seterusnya wa adamis sujudi ala hadil a'dha'i sab'ati, ketiadaan sujud atas salah satu anggota yang 7. Ya, dia sujud luput dari salah satu anggota yang 7, di antaranya yaitu kening, kemudian kedua tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Seterusnya wa adami tama'ninati fi ahadil arkanil arba'ati, ketiadaan tama'ninah pada salah satu rukun-rukun yang 4. Sujud, ruku', iktidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Itu wajib tama'ninah padanya. Seterusnya wa adami sama'i nafsihi fi arkanil qawliyati, ketiadaan mendengar akan dirinya pada rukun-rukun qauli. Maknanya ketika kita membaca rukun-rukun qauli seperti takbiratul ihram, al-Fatihah yang sudah saya sebutkan di atas tadi, maka wajib bacaan itu telinga kita mendengarnya. Apabila kita membaca al-Fatihah atau takbiratul ihram dari suasana yang biasa-biasa saja, namun kita tidak mendengar atas apa yang kita baca itu, maka itu menyebabkan membatalkan sholat. Wa ghairiha minasyuruti. Wa kadzalika ikhlalu, begitu juga ikhlalu luput bi ahadi syurutul jama'ati, dengan salah satu syarat-syarat berjamaah. Kalau kita mengerjakan sholat berjamaah, kemudian ada syarat-syaratnya kita tinggalkan,
dalam kita mengikut imam itu, maka sholat kita batal. Sholat imam tidak, sholat kita batal. Yang mana sholat berjamaah itu memiliki syarat-syaratnya. Seterusnya, di antaranya itu syarat-syarat berjamaah itu yang dia larang atau dia kerjakan sesuatu yang membatalkan salat jemaah, di antaranya kataqaddumi ala imami, seperti dia berdiri atas seperti dia berdirinya itu mendahului atas imam. Dia berjamaah, kemudian dia berdiri di belakang imam itu justru lebih mendahului imam, maka salatnya batal. Atau ta'akhuri anhu, dia terlambat dari imam, makmum itu terlambat dari imam, biruknaini, dengan dua rukun fi'liyaini, dengan dua rukun fi'li, biduni uzrin, tanpa uzur. Berarti ketika kita berjamaah kemudian seorang makmum terlambat dari imamnya dari dua rukun, rukun di sini disebut rukun fi'li, rukun perbuatan, terlambat dia dua rukun, tapi dia terlambat itu bukan karena uzur atas kelalaiannya, maka itu membatalkan sholatnya, bukan sholat imamnya. Atau waqtulil intizari, seperti dia lama menunggu imam, seperti dia lama menunggu bagi imamnya, biduni niyatil qudwati, tanpa meniat qudwah, mengikut. Seandainya ada orang dia berjamaah, seorang makmum dia berjamaah, kemudian di dalam berjamaahnya itu dia tidak ada niat mengikut imam, tapi dia tunggu akan imam. Dia bukan sholatnya, bukan niatnya mengikut imam, tapi ketika dia dalam sholat berjamaah itu dia tunggu akan imam, maka itu membatalkan sholat. Telah sekian seputar yang membatalkan sholat. Kalau ada kekurangan dalam segi pemaknaan atau pemahaman, atau ada segi kesalahpahaman atau kekhilafan dalam bacaan, maka al-fakir mohon maaf. Maka sempurnalah di sini tentang sesuatu apa saja yang membatalkan akan sholat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.